Nah di Bodebek sendiri karena memang setiap saat per hari ini penyumbang mayoritas ya 70% ada di Bodebek, tentulah kita akan dahulukan. Jadi beritanya untuk warga Depok, kalau vaksin itu datang, warga Depok kelihatannya kami prioritaskan sebagai kota pertama yang melaksanakan vaksin. Nah hasil dari statistiknya di seluruh dunia, contoh ambil penyakit cacar lah ya. Sebelum ada vaksin itu tinggi sekali statistiknya. Setelah ada vaksin dia turun ya, bahkan sampai eradikasi alias sudah tidak ada lagi dalam sekian tahun. Vaksin juga didapati tidak jaminan yang Pak Gubernur ini jamin 100%, nggak ada di dunia ini yang dijamin 100%. Yang ada adalah mendekati tadi persentase mayoritas, tapi kalau disebut 100% saya kira terlalu takabur, tidak ada. Nah saya kira itu supaya jadi kalau ditanya apakah ini efektif, tapi tidak ada jaminan 100% untuk semua urusan yang namanya obat atau vaksin. Kedua, apakah ini halal? Nah ini sedang diuji oleh tim MUI yang sekarang sedang bekerja bersama BPOM. Nah kami tadi melakukan simulasi karena begini, kami ingin tahu pertama apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat ini cukup. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, gor bulu tangkis, ya semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan kira-kira begitu. Karena urutannya kan tadi dari mulai cuci tangan, ngecek surat-suratan kan begitu ya, kemudian pemeriksaan kesehatan, kemudian dilakukan penyuntikan, setelah itu ada protokol 30 menit, setelah disuntik itu harus dilihat apakah ada reaksi ya yang langsung kira-kira begitu. Nah itu juga proses. Nah nanti ketahuan satu puskesmas tipe begini itu satu hari kerja bisa melakukan layanan pevaksinan berapa jumlah. Ya, katakanlah 100 misalkan. Sudah, nanti kami hitung berapa jumlah puskesmas yang ada di Depok. Kalikan jumlah sasaran yang ditargetkan, jangan-jangan kekurangan. Jangan-jangan cukup Pak, tapi ternyata butuh 1 bulan, butuh 2 bulan. Nah itu simulasi ini pentingnya itu. Karena Bapak Ibu, rekan-rekan media harus tahu, vaksinnya itu disuntiknya nggak sekali, disuntiknya 2 kali. Jadi orang yang sama tadi disuntik vaksin, itu mungkin di hari ke-30 atau sesuai arahan dari dokter, dia harus datang lagi. Jadi kan kebayang rumitnya ya, sudah memanage kalikan jumlah penduduk, dikali 2 kali proses. Nah, sehingga kalau puskesmas sudah cukup, maka Jawa Barat menyiapkan skenario menyulap gedung-gedung lain menjadi tempat pemaksinan. Kalau jumlah tenaga kesehatan yang nyuntiknya juga nggak cukup, berarti kita buka relawan yang sesuai kriteria untuk menjadi tim penyuntik dan tim panitia. Nah inilah kerumitan yang sedang kita proses. Tapi lebih baik menjadi masyarakat yang siap daripada nanti keteteran kan. Nah, detil-detil itu sedang kita lakukan dan nanti hasilnya ketahuan. Untuk menyuntik mayoritas warga Jawa Barat butuh 30 hari kah, 45 hari, 3 bulan, kita tidak tahu. Ini sedang dihitung. Dan juga hasil kajiannya yang diberikan vaksin sementara itu hanya usia 18 sampai 59 ya. Itu total 60% dari warga Indonesia. Bagaimana dengan yang di bawah 18 dan lewat 59? Itu harus menggunakan rekomendasi dari dokter ya. Kenapa? Karena vaksin yang diteliti sekarang relawannya tuh tidak ada usia balita, semua relawannya adalah usia 18 sampai 65. Jadi kalau berhasil ya berhasil di usia itu. Maka kalau mau disuntikan di bawah 18 dan di atas 59, kita harus menggunakan rekomendasi medis apakah perlu atau tidak. Nah, ujungnya apa? Ujungnya lahirlah namanya kekebalan kelompok, atau bahasa Inggrisnya herd immunity ya. Jadi si pemberi vaksin, si penerima vaksin nanti menyelamatkan tetangganya yang tidak kena vaksin. Nah teorinya begitu. Ya. Kalau sekarang nggak pakai vaksin, tular menular. Ya. Tapi kalau nanti sudah ada vaksin, yang imun ini jadi benteng. Katakanlah ada yang kena COVID, dia bergaul dengan yang sudah kena vaksin. Maka
memangkas yang sudah diberi vaksin, dia jadi benteng kepada yang belum divaksin, walaupun bergaul, ya, berkerumun dengan orang-orang yang kena COVID. Nah, itulah yang kita sebut dengan kekebalan kelompok. Jadi mungkin tidak untuk 100% warga, ya, hanya 60% di rentang usia yang menggunakan testing, relawan seperti saya, dan kita doakan setelah itu kita kembali normal. Tapi saya mau menyampaikan perkiraan supaya kita siap mental. Kelihatannya 2021 COVID ini masih menyertai kita dengan segala dinamika seperti 2020. Jadi kalau disampaikan bahwa 2021 akan normal lagi kayak dulu, menurut saya terlalu optimis ya. Saya mendoakan itu terjadi, tapi kalau mau realistis, menurut saya baru 2022 lah. Karena 2021 itu adalah tahun kita menyuntik vaksin. Dalam menyuntik vaksin kan ada yang sedang disuntik, ada yang belum. Berarti kan protokol pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu masih terus berlangsung sepanjang tahun penyuntikan di 2021.